Baik, kita membuka sesi tanya jawab mungkin dari yang sudah masuk dari beberapa pertanyaan. Tadi sebelum pertanyaan ini kita bacakan, BNPT itu Ustaz, yang kami tahu kan badan bentukan pemerintah untuk menanggulangi masalah teroris di Indonesia. Jadi dia ngejar-ngejar teroris lah, ditangkap-tangkapin lah gitu, atau memutus sel-sel teroris supaya tidak terus berkembang di negara kita sekarang. Nah, yang dikejar itu kan yang radikal-radikal. Nah, kalau definisi radikal ini kan ya kayak tadi, orang berjenggot bilang radikal, orang cingkrang dibilang radikal. Nah, kalau makna radikal itu dilepas begitu aja tanpa ada acuan yang jelas, jadi bisa seenaknya ngecap orang radikal. Nah, ya bisa nggak saya jelaskan definisi radikal milik BNPT? BNPT mendefinisi radikal itu seperti apa? Ya, sebenarnya iya, BNPT ini suatu badan yang langsung bertanggung jawab dengan Presiden dan tentu secara keilmiahannya bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Dan dia mempunyai proses. Sebelum saya bersentuhan, saya dulu nggak di dalamnya, ya. Tetapi ketika tahun 2011, ya, 2011 dan 2013, ya, itu saya melihat ada indikator yang tidak betul, ya, yaitu penasehatnya ketika itu mereferensikan kepada pemimpinnya Pak Ansatun Baik bahwa buku pegangan rujukan BNPT dulu itu bukunya Marhadi itu Darhami, itu ada koran Kompas, di majalah Kompas ini masih ada itu. Jadi rujuk buku pegangannya adalah ya buku Salafi Wahabi sekte berdarah. Itu buku pegangan awal. Dan juga ketika awal-awal kejadian bom Bali dan seterusnya, bom Bali 1 itu masih ada diantaranya, ya, waktu itu belum ada BNPT, tapi Densus dan aparat itu sudah dimulai dibentuk. Itu masih menganggap ciri-ciri dari orang yang berjenggot dan ini adalah teroris, karena setiap ada penggerbekan, penangkapan, masuk TV, casingnya begitu. Ya, istrinya pakai kurda apa ini. Nah, semua ini proses. Kayak anak bayi nggak langsung berdiri, nggak langsung lari, dia dari merangkak, jatuh, jalan terus sampai lari. Begitu juga BNPT, karena ketika itu belum adil semua pakar-pakar. Alhamdulillah atas izin Allah, ya, saya merapat dan alhamdulillah ada diskusi-diskusi. Saya menerangkan tentang manhaj salaf dan Nahdlatul Wahabi dari Zuhur, Asar, Isra sampai Maghrib, diundang oleh Profesor Sarito di gedung BNPT, di mejanya di kantornya Akil Sirot, Dr. Akil Sirot. Dari situ alhamdulillah mulai jelas, oh seperti itu. Nah, mulai ada proses perubahan sampai kita dapat mengundang Syekh Ali Hasan Halabi. Ya, pernah dengar ya, Dr. Syekh Ali Hasan Halabi itu juga ya sedang kita sarankan. Dan tidak ada lagi, kemarin ada blueprint daripada BNPT, ada blueprintnya, dan saya termasuk orang yang diundang untuk pengolahan itu. Nggak ada lagi, tidak ada BNPT menyatakan bahwa ya orang yang berjenggot, berkurda itu dari kalangan teroris, tidak. Kalau masih ada itu oknum yang tidak paham BNPT. Kalau masih ada orang seperti itu, ya alhamdulillah ini proses ya. Kenapa? Dan apa sih radikal? Ya secara bahasa radikal itu kan mengakar. Ini nggak ada masalah. Ada radikal positif dan negatif. Yang dicegah oleh BNPT yang radikal negatif yang menimbulkan teror. Jadi sholat lima waktu, berjenggot, tadi cingkrang ataupun kurda silakan. Tapi jangan bawa bom. Ya, jangan istilahnya membuat makar untuk membuat kekacauan di NKRI ini. Kalau membuat kekacauan, makar,
Nah itu urusannya dengan BNPT. Ada 3 deputi 1, deputi 2, deputi 3. Deputi 1, deputi 2 bagian penindakan yang kerjasama dengan Densus 88. Deputi 3 masalah luar negeri. Deputi 1 masalah pencegahan yang soft approach, pendekatan yang lembut, ya, dan seperti saya diminta untuk mendampingi Syekh Ali penjara-penjara Nusa Kambangan dan seterusnya sampai sekarang ini masih keliling, ya, untuk berbicara dialog. Karena saya pernah bersentuhan dengan kelompok-kelompok seperti itu, maka mereka berkepentingan untuk menerangkan secara ilmiah, lembut, caranya lembut. Jadi jangan khawatir, nggak usah takut, ya, pakai jenggot nggak usah takut. Yang memang tumbuh, kalau nggak usah yang nggak tumbuh ya sabar. Yang pakai bukan nggak usah takut, karena itu bukan identik dengan teroris. Alhamdulillah sudah paham itu, ya. Nah, misalnya ada kecurigaan, laporin saja. Ada aparat yang curiga tanpa bukti, aparatnya juga kena. Ya, nggak boleh sembarangan. Dan alhamdulillah ini pernyataan dari Kapolri sudah ditegaskan berapa kali. Kapolri menyatakan bahwa jenggot, cingkrang, apa itu kuda, apa itu bukan ciri khas teroris, bukan. Bahkan ada di dalam prinsip perang, dan ini dipakai oleh mereka, ya, prinsip perang. Kelompok-kelompok radikal ekstrim teror seperti ISIS itu memakai, yaitu kamuflase, ya. Belum tentu orang yang celananya isbal, pakai jeans, runinya krimis, atau ini itu bukan teroris. Justru teroris di dalam penyerangannya dia harus kamuflase, menyaru seperti orang awam. Kalau bawa begini terus bawa bom ya cepat, sebentar ketangkep, ya. Jadi justru terbaliknya, jangan merasa aman orang yang kelihatannya klimis, yang keluar masuk hotel apa, justru dia bisa menjadi teror. Jadi jangan lihat dari penampilannya. Dan pengajian salaf sunnah ini adalah pengajian yang aman. Dia di masjid terang-terangan seperti ini, ustadznya jelas, siapa yang diundang, pengurusnya jelas. Nah, ciri-ciri pengajian atau kajian-kajian yang radikal ekstrim itu biasanya terkelompok, tersembunyi-sembunyi, ya, ustadznya juga tidak jelas, dan kalaupun ini pakai nama-nama samaran, terus tempatnya juga biasanya dirahasiakan di mana, terus adanya sistem baiat, adanya penanaman jihad dalam arti kata jihad dengan cara apa mereka kehendaki, baik bom bunuh diri dan seterusnya, dan ada keterikatan, ketaatan dengan dan ada pemimpinnya. Mereka nggak mengakui pemimpin yang ada sekarang, mereka punya pemimpin sendiri dan ada networknya di seluruh dunia, ada itu, ya. Nah itu yang harus diwaspadai. Maka kemarin kepentingan BNPT untuk menyinggung ada website atau situs-situs yang perlu diperhatikan, tapi ternyata kemauan BNPT disikapi terlalu cepat oleh Menkominfo, itu langsung diblokir, akhirnya rame, bukan lagi sekarang. Makanya ketika di DPR saya bilang sebagai wakil dari DPR dan BNPT bersama Profesor Irfan, silakanlah, nggak usah ada yang diblok tuh situs-situs yang keras kayak apa, tapi jangan nyesal kalau suatu saat anaknya menghilang atau muncul di Suriah bersama ISIS, jangan nyesal. Karena sekarang yang namanya baiat nggak harus ketemu. Kalau saya dulu baiat ke ini harus ketemu, ke Malaysia, ke Morocco, itu harus ketemu baiat. Kalau sekarang ada istilah baiat online, bukan jualan aja, ya. Jual beli online itu biasa, tapi ini baiat online. Bisa aja itu anak duduk manis di kamar dengan laptop, ibu bapaknya nggak tahu, ya, dia akses, lama-lama dia oke, ikut, nanti diarahin. Tahu-tahu muncul-muncul di TV, bapak ibunya dikafirin. Kalau bapak tidak ikut jalan kami, ibu tidak ikut jalan kami, kafir, dan kami siap memerangi.
Ya salah, Bapak Ibunya diperangi. Ya, kenapa? Kafir. Loh ada loh kitabnya mengkafirkan seluruh, yaitu kitab yang ditulis Abu Muhammad Al-Maqdisi, Kawashif Jaliyah Fikufri Daulat Saudiyah. Kekafiran atau bukti yang jelas atas kekafiran Daulah Saudiyah. Kenapa Daulah Saudiyah dikafirkan? Ini untuk mudahnya mengkafirkan negara-negara yang lain. Kalau Daulah Saudi seperti itu aja kafir, ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabi, ada para ulama itu kafir. Itu dalam kitabnya ada. Dulu itu buku pegangan kami. Ya. Abu Muhammad Al-Maqdisi. Nah, apalagi Indonesia. Jadi itu bukan khayal, itu ada sebagian orang yang berpahaman begitu. Semua negara Saudi ini kafir, apalagi negara Indonesia dan semuanya, dan menjadi darul harb, negeri yang harus diperang. Inilah kepentingannya BNPT untuk proses itu menerangkan agar tidak seperti itu, agar tidak terjerumus seperti itu, dan ada hak approach yang Deputi 2-nya yaitu penindakan. Ya, kalau sudah membuat perancangan di satu tempat ada bomnya, ya harus ditindak tegas. Tentunya ini masih merangkak, ada banyak kekurangan dan BNPT nggak mungkin berjalan sendiri dengan umat segitu banyak, ratusan juta dengan lembaga yang kecil tanpa bantuan dari kita semua. Ya, maka segala lapisan hendaklah memperhatikan kepentingan bersama generasi kita, jangan sampai ya terjerumus dengan kelompok-kelompok seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan buat Pak Kaisar, bagaimana menyikapi setelah dijerat nih dulu kelompok pemasukan gampang, lancar gitu, terus tiba hijrah ada cobaan, tiba-tiba pemasukannya hilang. Alhamdulillah. Semoga yang bertanya ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mengapa begitu? Kita lihat di surat Al-Ankabut ayat 60 di situ Allah berfirman yang artinya, dan beberapa banyak manusia yang tidak dapat mengurus rezekinya sendiri. Tidak bisa nih kita mengurus rezeki kita sendiri. Kalau tahu sudah banyak hilang aja, ya kan? Dan biasa dan organisasi padanya, dan kepadamu dan dialah maha mendengar dan mengetahui. Setelah Allah yang mengurus rezeki kita masing-masing nih, makanya hilang udah berapa juta. Oh, maaf nih, saya juga kalau sekali goyang nih bisa berapa? 60 juta. Tak kalah di situlah tidak ada keberkahan. Dan saya yang menakutkan aja bahwa Allah tidak suka dengan bermegah-megah dengan hartamu. Masya Allah, dengan hartamu bermegah-megah. Disitulah saya mendapatkan suatu kenikmatan, kedamaian. Dan semua ini adalah, ya ibaratnya dunia ini adalah senda gurau atau permainan saja. Dan sesungguhnya tidaklah akhirat kehidupanmu sesungguhnya apabila manusia itu mengetahui. Banyak sekali manusia yang tidak mengetahui ini seperti ini. Hanya dunia senang, dunia dengan saya sukses, dengan saya bekerja, kita akan bahagia. Tapi tak kala orang itu bisa menyerap. Makanya keluar dari manajemen artis. Saya tuh dua pilihan hidup ini, mau baik atau mau buruk, mau masuk surga atau mau masuk neraka, itu aja. Saya bilang, ada suatu perantara seseorang datang, saya lagi ngobrol seperti ini, dan dia bilang, "Saya kerja di mana?" Saya kerja di satu manajemen artis. Dan bikin saya berpikir, dan sebelum tekannya dia berkata, apakah dia bisa menyelamatkan dunia? Apakah dia bisa menyelamatkan budaya? Kita punya perusahaan, punya bos, apakah dia bisa menyelamatkan budaya? Tidak akan. Tidak bisa menyelamatkan kita. Kita sendiri yang bisa menyelamatkannya. Kita membawa anak dan istri ini, cuma kita yang bisa menyelamatkan sendiri.
Ya Masya Allah. Dengan bagaimana kita kalau kita tinggalkan yang haram, dan pasti Allah akan menggantinya yang lebih baik. Kita tinggalkan yang haram, yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diberikan yang lebih baik. Alhamdulillah saya diberikan lebih baik, bisa makan nasi sayur asam sama ayam besok, Masya Allah. Alhamdulillah, itulah nikmat Allah, beribu-ribu nikmat Allah. Apabila tak kala kita hitung, kita tidak akan bisa menghitung. Kalau bisa. Dari tadi kita berapa kali kata sunnah, telah mengenal sunnah, dulu awam tentang sunnah. Bisa dijelaskan sunnah yang di sini ini yang dimaksud sunnah itu apa? Soalnya ada juga kita yang memahami sunnah dalam terminologi dalam usul fikih yang dikerjakan berpaharan, yang nggak apa-apa. Memang kita sering dengan kata sunnah, kembali ke sunnah. Alhamdulillah kita sudah di jalan sunnah. Ya, sunnah kalau secara bahasa al-qari, sirah. Kita baca di dalam al-wajiz misalnya, di dalam bahasa itu sunnah. Nah, sunnah al-qari, jalannya Rasul, ya, yang diinikan oleh Rasul, sejarahnya Rasul. Kalau dalam istilah sunnah itu adalah qaulun nabi wa fi'lun nabi wa sifatun nabi, at-taqrirun nabi, atau qauliyah, fi'liyah, taqririyah, dan juga ada yang menambahkan sifat sifat Nabi SAW. Jadi yang disebut sunnah adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan dari Nabi SAW. Nah, adapun tadi definisi sunnah dikerjakan, berpahala, ditinggalkan, tidak apa-apa. Ini para ulama ushul fikih di dalam mensejajarkan dengan bentuk-bentuk hukum. Ada haram, ada makruh, ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Ketika sunnah disejajarkan dengan wajib dan sunnah, betul definisinya begitu. Sunnah dikerjakan, berpahala, ditinggalkan, tidak apa-apa. Tapi ketika sunnah berdiri sendiri, tidak disejajarkan dengan wajib, dengan itu adalah totalitas din. Ini adalah sunnah. Sholat 5 waktu adalah sunnah Nabi SAW yang Nabi kerjakan sampai mati. Maka meninggalkannya bisa mendatangkan kubur amal. Ya, al-fasil, pembeda antara mukmin dan musyrik dan kafir. As-shalah faman taraka faqad kafar. Pembeda antara mukmin dengan musyrik dengan kafir adalah salah. Barang siapa meninggalkannya, ya bisa kafir. Kalau Imam Syafi'i dalam risalah tidak dikafirkan, tetapi di Al-Mazhab Syafi'i tegak di Indonesia diterapkan orang yang tidak salah tidak dikafirkan, kata Imam Syafi'i. Tetapi kalau nggak mau tobat, dipenggal. Itu kalau mazhab Imam Syafi'i itu yang paling lembut. Ya, alhamdulillah nggak murni di sini mazhab Syafi'inya. Makanya nggak ada yang dipenggal. Ya, biasa aja masih hidup. Ya, karena memang tanggung-tanggung itu ya. Oh iya, nah itulah sunnah Nabi, kelakuan perbuatan Nabi. Sholat itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi. Jadi sunnah adalah yakin itu sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, tidak dikaitkan dengan wajib atau mubah. Nah, sunnah ini tadi jalannya Nabi. Apa yang Nabi ajarkan itu adalah sunnah, dan inilah yang harus dicontoh. Karena Nabi SAW ada jaminan dari Allah untuk kita contoh. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kamu suri tauladan pada diri Rasul, ya, ucapan Rasul, perbuatan Rasul, dan ketetapan Rasul itu suri tauladan wajib kita ikuti.
Adapun secara hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Tapi secara total orang wajib mengikuti Rasul. Karena itulah syahadat yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah, tauhid. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Para ulama telah menafsirkan syahadat yang kedua itu apa? Tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau telah beritakan. Wa imtithalu fima amar, dan mengerjakan apa yang beliau perintahkan. Wa jinabu fima nahwa jajar, dan menjauhi apa yang beliau cegah dan beliau larang. Wa ma'udallahu illa bima syara'a, dan tidaklah Allah disembah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Nabi. Yang disyariatkan itu ya sunnahnya Nabi yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Dan sunnah pengertiannya adalah setelah kitab as-sunnah, ada kitab, ada sunnah. Ya, ini dalam surat Al-Jumu'ah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum wal hikmah. Hikmah, kalau kata Imam Syafi'i atau tafsir Ibnu Katsir, al-hikmah as-sunnah. Jadi sumber kedua setelah Alkitab yaitu Al-Quran, as-sunnah. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, ya, dari kaum yang ummi untuk mengajarkan dan membacakan kitab Allah dan sunnah dan hikmah. Hikmah ini adalah sunnah. Yang pertama hikmah adalah sunnah. Adapun hikmah yang lainnya setelah sunnah adalah pendapat yang sahih, akal yang sahih. Kalau di dalam Mujma' Ushul Sunnah wal Jamaah di Dr. Nasir Abdul Karim Al-Aqil, bahwa akal yang sehat mesti akan cocok dengan dalil yang sah. Nah, itu juga hikmah. Jadi sunnah, hikmah, sunnah. Nah, ini yang diwariskan oleh Nabi SAW tadi, ta'abbutikum amalan. Ini yang kita harus pegang. Nah, maka kalau seorang telah kembali ke sunnah, maknanya sholatnya, zakatnya, hajinya, puasanya, atau apa amal ibadah yang dulu nggak sunnah ditinggalkan. Lawan dari sunnah adalah bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi yang berkaitan dengan ibadah. Kalau bid'ah dalam urusan dunia, Nabi beri keluasan. Antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan dunia. Kalau bid'ah masalah dunia, tafadhol, kata Nabi. Dalam hadis surat Anas bin Malik dari Sahih Bukhari, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, teknologi pertanian Madinah lebih maju dari Mekah, yaitu dalam mengawinkan pohon korma, bunganya itu. Nabi lihat, Nabi bilang, tak, tinggalkan. Akhirnya mereka meninggalkan, Nabi larang. Begitu ditinggalkan, panennya gagal, hasilnya nggak sebagaimana. Nabi berkata, ya Rasulullah, kami tahun ini begini-begini. Loh, kenapa? Engkau suruh tinggalkan teknologi itu. Buat, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan dunia kamu. Jadi sekian banyak atau setinggi bid'ah dalam dunia, bagus. Teknologi itu yang bid'ah dia disebut modern. Ketika pesawat dulu tenaganya apa? Ya, kendaraan mobil dulu tenaganya apa? Uap lah, dulu engkol, uap. Dan sekarang kayak apa? Mobil ada kayak pesawat. Yang bagus yang bid'ah urusan dunia. Dulu orang pergi haji pakai apa? Onta. Ada yang pakai kapal laut 3 bulan. Ya, dulu kalau pergi haji itu benar-benar kangen itu yang ditinggalin. Ya, belayar. Nah sekarang dengan pesawat silakan, asal jangan lewat aja mikotnya. Kalau pakai Apollo juga boleh. Nah, yang penting tetap diikuti kapan dia mikot makani, mikot zamani. Kan begitu. Itu gak ada masalah nih. Ini bid'ah dalam dunia sah, boleh. Tapi jangan bid'ah dalam segi ibadah. Ya, jadi jangan terbalik-terbalik. Ya, yang dunianya dibatasi, ibadahnya bebas. Ya, sholat 15 menit, 23 rakaat itu bid'ah. Jelas. Ayat hadisnya jelas, kita tumak minat dan seterusnya. Ya, masa 23 rakaat 15 menit itu bid'ah di dalam segi tumaninahnya. Ya, itu
Itu satu rakaatnya berapa detik itu? Ya, bacanya apa itu? Baru napas aja udah ruku, baru napas lagi sujud, mau napas lagi, lama-lama semaput. Dikasih mudah yang enak, yang tarawih itu istirahat namanya, roha, yang santai, yang enak. Satu kali diri, satu juz, masya Allah. Itu salam sendirian imamnya. Ya, jadi perkara ibadah haram bid'ah itu. Dalam hadisnya banyak, di antara riwayat Bukhari, Muslim dari Aisyah dan Ibnu Abbas, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa membuat perkara yang baru dalam urusan kali ini, itu dalam masalah din, fa huwa raddun, maka dia akan tertolak. Fa huwa radd, dia akan tertolak. Man 'amila 'amalan laysa amruna fa huwa radd. Barang siapa beramal suatu amalan tidak ada dasarnya dari kami, maka dia akan tertolak. Kullu muhdatsatin bid'ah. Dari Tirmidzi, kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baru dalam din ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan resikonya adalah neraka. Tinggal lama tidaknya, sejauh mana bid'ahnya, kekal atau tidak sejauh mana bid'ahnya. Wallahu a'lam. Jadi sunnah adalah din itu sendiri. Ya, tidak mungkin sunnah itu dipisahkan dari agama. Tidak mungkin. Tanpa sunnah nggak ada ini dunia din. Orang nggak boleh berpegang dengan Al-Quran. Bagaimana dia sholat pegang hanya Al-Quran? Karena yang merinci tentang sholat itu di sunnah Nabi SAW. Bagaimana takbir, bagaimana ucapannya, sejauh apa barangnya, ada berapa macam. Ya, antara takbir dan gerakan tangan terus sampai rukuk sampai sujud. Itu sunnah yang menerangkan. Maka tidak mungkin orang menjauh daripada sunnah, tidak mungkin akan selamat. Maka berlomba-lomba kita mengenal sunnah sebanyak-banyaknya, dan bersyukurlah kalau kita sudah berada di dalamnya, dan mohonlah pada Allah agar tidak dicabut nikmat mengenal sunnah ini dari dada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mereka bagi seorang wanita yang ingin melewati Ramadan ini dengan ibadah supaya bisa optimal gitu, dia minum obat anti haid. Ya, pertanyaan ini pernah ditanya kepada Syekh Muhammad Shalih Zaini dalam kitabnya Fatwa Wasail yang bab Ramadan. Ya, maka Syekh Muhammad Shalih Zaini menjawab sesuai dengan fitrah. Allah sudah atur obat-obat seperti zaman jahiliyah, zaman Nabi juga sudah ada, bukan baru sekarang. Tapi tidak ada satupun para sahabiah memohon meminta seperti ini. Ada sudah ada, ini zaman di Cina juga dikenal untuk penahan haid apa. Maka kembalilah ke fitrah. Dikhawatirkan satu ada side efek yang buruk, ya, mengganggu, dan Allah sudah berikan keringanan begitu. Itulah tempat istirahatnya kaum Hawa. Ya, itu yang disebut al-mar'ah nisfuddin, wanita itu separuh agamanya. Ketika Nabi SAW khutbah, Nabi menyatakan ada yang protes sahabiah, ya Rasulullah, kenapa engkau menyatakan kami ini separuh agamanya? Iya, karena kamu ada nifas, ada haid. Yang lelaki nggak ada nifas, nggak ada haid, tapi ada yang mirip. Enggak sholat, padahal nggak haid, nggak nifas, nggak baca Quran, padahal nggak ada haid, ya, nggak ada nifas. Miripnya ada, tetapi nifasnya kagak ada, haidnya nggak ada. Maka kembali ke fitrah, ya, dan ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dalam surat Al-Baqarah ayat 108 berapa itu? 86 atau 85. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, tidak menghendaki kesusahan. Ingat,
ibadah ini luas, bukan hanya sholat, puasa. Seorang wanita, ya, yang dia dapat haid, dia nggak puasa kan, tapi dia dengan kuat bekerja, memberi hidangan ketika buka, yang seharusnya cuma untuk keluarganya, dia perbanyak lagi karena masih ada energinya untuk tetangga, untuk orang lain. Dia dapat pahala dari dia beri makan orang berbuka. Lah kalau nggak puasa tuh dapat pahala, enak nggak? Enak. Jadi luas, ibadah ini luas. Dalam kitab Ubudiyah, Ibnu Taimiyah menyatakan al-ibadah ismun jami'un mimma yuhibbullah wa yarda minal qawli wal amali dhahiri wa batin. Ibadah ini apa saja yang Allah cintai, Allah ridhoi, dari perbuatan, ucapan, perbuatan zahir dan batin. Jadi seorang yang haid bukan terbatas ibadahnya. Dia nggak sholat aja, nggak puasa saja, tapi yang lain masak, berzikir boleh, baca Quran boleh, dengar taklim boleh, ya bersihin rumah, toilet yang licin-licin itu, lumut-lumutnya dibersihin, itu jihadnya. Ada seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, enak kaum laki bisa pergi ke medan jihad, kami ini apa? Ya, maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya wanita mengurus di rumah tangga suaminya itu adalah jihadnya. Ya, pahalanya sama dengan jihad, resikonya kecil. Yang berangkat itu bisa mati, bisa cacat. Kalau orang laki berangkat jihad atas perintah Allah, ya, bisa cacat, bisa syahid. Wanita jihad di rumah, jangan yang cacat. Ya, jangan motong bawah tapi tangannya itu mah ngelamun banget itu. Ya, resikonya kecil, banyak kepleset. Ya, di toilet yang licin, dia bersihin sampai bagus, itu jihad dia. Ngepel sampai keringetan, jihad dia. Jadi seorang yang sedang haid, bukan sedikit ibadahnya, dia bisa maksimal tanpa puasa, tanpa sholat, tapi banyak ibadah-ibadah yang lebih daripada itu. Termasuk iktikaf, nggak usah iri. Kalau sekarang ya, laki enak iktikaf, kami ini wanita gimana, apalagi sedang haid. Dia bisa di rumah, bisa menyamai pahala suami yang sedang itikaf, yaitu dengan ngurus anaknya, menjaga amanahnya. Kan ada hadisnya secara umum, man jahaza ghaziyat faqad waja wa man khallafa li ahli bi khairin faqad waja. Barang siapa yang mempersiapkan orang yang berjihad, sungguh dia telah berjihad. Barang siapa yang tinggal di keluarganya mengurus dia itu sudah berjihad. Dalam hadis Bukhari katakan, seorang Nabi sedang berjalan sama sahabat menembus lembah perjalanan jihad. Apa kata Nabi ketika istirahat? Inna bil Madinati aqwamun. Sesungguhnya di Madinah ada satu kaum. Ma qatatu wadiyan wa masatu sayran. Enggaklah kamu menempuh lembah, menempuh jalan kecuali innahum ma'akum. Sungguhnya mereka mendapat pahala sebagaimana kita mendapat pahala. Sahabat heran, ya Rasulullah, mereka di Madinah gak ikut jihad, kok bisa dapat pahala seperti kita? Habasumul udzur, mereka tertahan karena udzur. Udzur yang syar'i itu akan mengalirkan pahala bagi orang yang tidak dapat melaksanakannya karena udzur syar'i. Seorang yang wanita yang sedang kena haid atau nifas, udzurnya syar'i. Kalau dia biasa rajin puasa, dapat pahalanya. Kalau dia biasa rajin itikaf, dapat pahala walaupun dia nggak kerjakan. Tapi kalau yang malas mah, ya kagak dapat. Kalau nggak haid aja nggak sholat, apalagi haid. Terus kalau dapat pahala, ya kagak. Nggak haid aja nggak sholat. Waktu nggak haid nggak baca Quran. Begitu haid, insya Allah saya dapat pahala. Nggak bisa. Maka ketika sedang tidak haid, buat perkara-perkara yang ibadah yang tadi itu semua, dan ketika haid disuruh istirahat. Itu jawaban Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, maka kembalilah ke fitrah. Dikhawatirkan obat-obat itu menjadi ada side efeknya, ada efek buruk untuk kesehatan dan secara mental. Ya, bisa mungkin jangka panjangnya baru terganggu. Atau ya udah kembali apa yang Allah mudahkan.
Karena obat-obat itu zaman dulu ada dengan jamu-jamuan, tapi para sahabat nggak ada pertanyaan kepada Nabi untuk minta rukhsah seperti itu. Ya, yang penting niatnya. Nanti kalau saya berhenti haid, ya saya akan bersungguh-sungguh puasa, sholat dan seterusnya. Ya, baca Qur'annya dan seterusnya. Ya, jadi itu wallahualam, mungkin ada versi lain yang nanti silakan dikaji lebih luas lagi. Saya hanya dalam satu segi itu yang saya pahami dari fatwa Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, yaitu tidak dianjurkan, tapi bukan haram ya. Ini bukan bab haram. Seandainya ada juga yang buat seperti itu nggak haram, karena ini bukan di dalam bab haram, ya. Bab afdaliyah, afdal atau tidak. Tapi kalau menyangkut kesehatan bisa menjadi sakit apa haram. Karena hifdzun nafs, menjaga nyawa, muqaddamun, lebih diutamakan dari hal yang lainnya. Itu di 5 darurat, 5 kepentingan dalam din, yaitu hifdzun nafs, menjaga nyawa. Kalau tidak boleh orang sudah jelas setnya efeknya ada, dia paksa juga makan obat itu supaya tidak haid, akhirnya sakit, itu haram, dolim. Ya, kan kita tidak boleh mendolimi diri kita dan orang lain. La dharra wa la dirara, hadis sahih. Jangan kamu membahayakan diri kamu dan mendatangkan bahaya, ya, untuk diri kamu atau untuk orang lain. Wallahu a'lam. Masih dari anak ibu-ibu misal. Sejak mengenal sunnah, saya meninggalkan teman-teman lama saya dan tidak lagi mengikuti kegiatan bersama mereka seperti zaman dulu. Seperti arisan, jalan-jalan, mungkin nge-mall juga. Karena menurut saya, dia terlalu banyak waktu yang terbuang percuma dengan sia-sia. Mungkin Ahmad juga nyadar juga. Tapi ternyata teman-teman saya mengatakan bahwa hidup harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ini mungkin godaan orang yang baru hijrah ke Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, hidup harus seimbang. Ya, itu langkah yang sudah bagus tadi, menghindar tapi jangan memutus. Kalau ada salah untuk dakwah, ya, karena kita sayang sama mereka, cinta pada mereka untuk agar mereka juga dapat hidayah. Karena di dalam hadisnya, di dalam Arba'in Nawawi disyarah oleh Syekh Shalih Abdul Aziz Al-Syekh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai apa yang baik untuk saudaranya sebagaimana baik untuk dirinya. Jadi kalau dia bergaul bisa sanggup kuat untuk mengajak bergaul lah, jangan diputus. Tapi kalau enggak, jangan. Kalau dia yang bakalan terikut. Jadi dilihat faedahnya, maslahat mudaratnya. Jadi kalau sanggup dia bisa ngajak teman, jangan diputus saya. Ya, misalnya sekali-sekali, tapi menyampaikan, mengajak. Tapi kalau tidak, jangan. Karena itu bukti dari kesempurnaan iman seseorang. Oh iya. Nah, kalau tidak, jangan, yaitu kita mendoakan supaya mereka juga mendapat hidayah sebagaimana kita dapat hidayah. Komunikasi yang tidak berbahaya masih boleh dengan SMS, dengan ini. Jangan putus sama sekali karena itu medan dakwah kita. Tapi ngikut arisan kesana kemari jalan, jangan. Kenapa? Karena kita orang yang sudah terlambat. Ya, kita ini orang terlambat mengenal sunnah. Bukan dari kecil kan? Apalagi tadi mungkin udah kenalnya udah anak 5, udah susah mau ngaji, mau dibawa semua, panitia juga bingung nanti. Kalau apa semua bawa anak 10, 5 ini, waduh. Ya, belum kalau berisik. Nah, kita ini orang yang terlambat. Coba lihat. Kalau pagi lihat orang yang terlambat mobil, terlambat kereta, terlambat kerja, itu ada yang duduk-duduk kan? Ambil baring-baring, bisnya lewat ya. Nah, ada lari kejar sana. Ada yang lupa pakai kaos kaki, yang ada yang lupa pakai dasi yang kerja ini. Begitu, yang namanya orang terlambat tuh ngejar. Kita ini orang terlambat semua. Ya, kan tadi mantan-mantan semua. Masa udah terlambat masih mau buang-buang waktu di mall? Orang udah terlambat kenal sunnah masih mau jalan-jalan yang nggak bermanfaat. Itu kan aneh. Yang namanya orang terlambat tuh ngejar, mengefektifkan waktu, ya, karena ilmunya masih sedikit terus, ya, dia nggak mau
kecuali tadi ada unsur dakwahnya, silakan. Nah, begitulah. Terus kalau dibilang ya hidup ini seimbang, itu omongan kosong. Kita dari kecil udah gak seimbang kok. Metode pendidikan kita aja nggak seimbang. Dan yang betul itu bukan seimbang. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas, nanti kita ayat 77 atau 70, saya lupa, kalau nomor itu saya agak lupa. Ya, tapi kalau dicari itu bisa ketemu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, insya Allah ketemu. Ya, itu apa? Allah perintahkan ibtaghi fima ataqawwad darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah telah berikan kepada kamu darul akhirat. Cari wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa urusan kamu, urusan dunia. Jadi akhirat dicari, dunia jangan lupa. Bukan seimbang. Allah bilang carilah negeri di akhirat dan carilah dunia. Ini seimbang. Atau jangan lupa akhirat, jangan lupa dunia, ini seimbang. Allah nggak katakan seimbang. Allah katakan cari akhirat, jangan lupa dunia. Kalau saya sering mengibaratkan ini, kalau kita pulang lagi dari jalan-jalan lapar, anaknya disuruh, nak cari nasi bungkus, jangan lupa kerupuk ya. Begini anak, pulang bawa kerupuk. Dan apa bawa kerupuk doang? Disuruh balik lagi enggak? Ada? Ya udah nak, tawakal makan kerupuk ayam kampung. Cari itu nasi bungkus, suruh balik lagi. Jangan dapat seberapa yang penting kita makan dulu. Itu kalau cari itu. Tapi kalau disuruh, nak cari nasi bungkus ya. Kalau salah enggak, jangan lupa kerupuk. Datang bawa nasi bungkus, lupa kerupuknya. Udah lapar, masih disuruh lagi enggak? Udah, lupa ya, lupa. Makanya kalau ini catat, gak itunya apa-apaan, catat ya, makan. Kalau ada kerupuk enak nih ya. Dan nantilah, begitulah kalau jangan lupa itu sekedar. Kita menghadap Allah, nggak bawa dunia apa-apa, nggak disuruh balik ke dunia. Ya Allah, jangan lupa. Tapi kalau akhirat nggak dibawa sama sekali. Baru kita kemana? Neraka. Ke 7 pintu, enggak ke 8 pintu. Kita ini tujuannya apa? Cari yang 8 pintu itu. Itu jannah, dicari. Negeri akhirat itu cari. Makanya porsi persentasenya seharusnya 75% akhirat, 25% dunia. Seharusnya begitu pendidikan kita. Ya, tapi kita kan dari dulu udah nggak adil. Coba pelajaran dari Senin sampai Jumat ya. Pelajaran agama berapa jam? 2 jam. Sejam. Yang dari Senin itu sisanya dunia apa akhirat tuh? Dunianya akhiratnya 1 jam juga 45 menit, nggak efektif. Makanya hasilnya kayak kita begini, katrok semua jadi. Ya, terbang mantan. Ya, kayak kita nih, saya juga termasuk salah asuhan dari asuhan di sekolah. Dulu STM 1 pelajaran 45 menit, STM 1 untuk budut yang bukan berantem. Itu guru agamanya takut. Jadi kalau mau ngajar nanya dulu, ini kita belajar apa jangan? Ya terserah. Enggak Pak, kita lagi ada urusan. Wassalam. Pulang. Ya ada main pisau. Ada anak kolom, ada beceng begininya. Kita mau ada urusan, jadi pelajaran agama nggak ada dulu lah. Ya, nego dulu tuh guru. Ya udah, wassalam, mungkin dia udah hadir. Ya, begitu. Kalaupun belajar apa? Ya, dari jenis air, apa ini gitu, terus lapat-lapat niat, coba. Ngadep dunia yang seperti ini, nggak cukup bekal kita. Kita ini sudah tidak adil, sudah terlambat, nggak adil, porsinya itu lebih banyak dunia daripada akhirat. Mau santai lagi, mau seimbang lagi, ya jelas terlambat kita. Bagaimana orang yang terlambat? Kejar, mengejar, dan dunia itu jangan lupa akhirat, harus dicari, lain mencari akhirat. Makanya porsinya kalau bapak-bapak yang sudah kenal sunnah mesti dia lain. Dalam mendidik anak, nah pelajaran kamu matematik merah, jangan sedih,
ya nanti kita kursus. Tapi kalau ikroknya kelas 6 ikrok 1, kelas 3 SMA ikrok 1 juga, kok tahan banget. Ini harus marah. Kan nggak naik-naik ikroknya. Ya tawakal Allah karena ini karena ayam salah. Kejar. Kali kelas 6 ikroknya 1 juga. Ya, aktifus. Ya, agamanya merah, merah muka kita. Ya, kok agama sampai merah begini? Matematik merah jangan marah. Ya, sabar, nggak semua orang bisa ngitung dan nggak semua orang bisa ngitung itu kaya. Ya, nggak ada kekayaan itu kaitannya dengan hitung-hitung. Orang ada nggak bisa ngitung kaya jalan terus. Ya, nggak bisa matematik ada yang kaya juga. Jadi jangan kita ini salah asuhan dari awal mendidik juga salah. Maka jangan kita didik lagi dengan cara yang salah. Matematik merah, fisika merah, sabar, nanti kita bisa kursus. Tapi kalau agama, ikroknya, hafalannya itu, sholat 5 waktunya itu harus kita tekankan, karena itu harus kita cari. Jadi bukan seimbang, nggak betul prinsip seimbang itu. Bukan 50-50, 50% agama, 50% dunia, itu salah. Ya, yang benar itu kejarlah akhirat, jangan lupa dunia. Ya, maka nilai-nilai agama harus ditanamkan, kejujuran. Itu nilai agama, itu kejujuran. Nilai din. Anak ya ulangannya dapat 10. Jangan cepet-cepet bangga. Rapotnya bangku 99 semua. Jangan cepet bangga. Hasilnya nyontek apa jujur. 99 nyontek, marahin dia. Gak betul. Ini gak benar, ini diharamkan oleh Allah. Kamu hasilnya 9 nyontek, ngebet sana ngebet sini, apalagi sekarang ada HP-nya canggih-canggih. Ya, itu harus kita marah. Kenapa? Nggak betul. Jangan kita puji aja langsung. Itulah din. Kita tanamkan kejujuran. Ya, pulang dapat angka 5, tanya, kok kamu merah semua nih, kebakaran begini Pak rapot? Nyontek nggak? Enggak Pak, ini jujur. Angkanya ya kita maafin dulu, kejujurannya kita kasih hadiah. Masya Allah anak ini jujur 5, tapi hasil sendiri, hasil keringatnya sendiri. Dan kita bantu dengan mengambil kursus apa gitu supaya naik dari 5 menjadi 7 jadi 8. Ya, jadi itu didikan agama. Yang parah udah 5 nyontek, ini udah bodoh nggak jujur lagi. Nah ini kebanyakan ini ya, udah 5 nyontek, udah dunia enggak, akhirat enggak. Ya, nah ini, jadi kita tanamkan akhirat 75% lebih, dunia sekedar jangan lupa. Nggak apa-apa dia nggak bisa matematik, tapi agamanya bagus, hafalannya kelas 6 sudah berapa juz. Begitulah. Generasi ini harus kita tanamkan berubah. Jangan anak kita sama kita lagi. Atau lebih rendah dari kita lagi. Naudzubillah. Kualitasnya harus kita lebih tingkatkan. Ya. Jadi kata-kata seimbang tidak benar. Itu bukan dari kalimat bukan dari Islam itu. Yang seimbang lah. Enggak boleh seimbang. Harus akhirat lebih utama daripada dunia. Orang waktunya juga lain kok. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Masa seimbang itu? 1 hari di dunia berapa jam? 24 jam. 1 hari di akhirat 1000 tahun. Dalam surat Sajadah, Al-Fasanati mimma ta'udun, 1000 tahun setiap hari yang kamu hitung. Jadi kalau kita hidup 63 tahun, itu hanya 1,5 jam kerja di akhirat. Masa mau seimbang? Harus lebih. Kenapa? Karena 1 harinya 1000 tahun bisa. Pekerjaan kita untuk akhirat harus lebih banyak. Dan alhamdulillah ada yang namanya bulan Ramadan yang 24 jam. Kita ini bisa beribadah, apalagi nanti kalau yang dapat malam qadar atau Lailatul Qadar sama juga 1000 bulan, yaitu 83 tahun dalam beribadah. Itulah kemurahan Allah pada hambanya untuk menyaingi kehidupan nanti yang 1000 tahun. Maka umur yang dikit ini dilipat gandakan dengan malam qadar atau Lailatul Qadar. Itulah yang harus kita cari nanti sama-sama. Wallahu a'lam. Tuh, Pak Gesa, bagaimana sikap istri
setelah Kaisar hilang pekerjaan di dunia artis. Tanyanya menyudutkan kelihatannya. Masya Allah. Nanti kita akan mengulas mengapa istri saya sikap istri, Masya Allah dulunya lebih ke dia mementingkan apa dulu ya, akhirnya dia dekat dengan maksudnya mendalami ilmu sunnah ini, Masya Allah dia lebih menerima. Nah, makanya saya juga mikir tuh, saya bakal miskin ini, berpikiran dulu nih, saya bakal miskin, tapi Masya Allah, saya lihat di Al-Quran di surat Al-Kabut kalau saya ayat 62, Allah berfirman yang mengatakan bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di situ saya yakin nih, ya, Allah nih tidak akan melantarkan hambanya, Allah itu memberikan suatu rezeki masing-masing hambanya. Yakinnya istri mengetahui. Jadi dia menerima nih. Kalau misalnya istrinya lagi emosi pasti diceraiin misalnya nih, tidak ada pekerjaan. Kalau orientasinya suatu istri itu adalah dunia, dan dunia tidak akan bisa melanjutkan dengan suami yang tidak punya pekerjaan. Alhamdulillah istri mengetahui bahwa inilah ada suatu pesan ya, dia istri ini kalau malam kan biasa dia ngotak-ngatik HP saya nih, ya kan? Dia upload Instagram, dia mengatakan seperti ini, Masya Allah, wanita solehah tak pernah tergiur dengan gemerlap yang perhiasan dunia. Mengapa? Sebab mereka sendiri adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia itu. Ini buat istri ini, Masya Allah. Menuntut, ibaratnya sekarang kan udah dulu tuh istri menuntut suaminya, harus punya ini, aku kan gengsi sama teman-temanku. Itulah suatu pergaulan. Kembali lagi pergaulan yang mau mengambil otak kita nih, dengan lu punya apa sekarang? Kita kalah. Allah memberikan suatu hidayah dan ilmu sunnah ini luar biasa. Bagaimana ilmu bahwa kedua kita ada Al-Quran dan hadis, Masya Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Disitulah saya istri sekarang dengan ini hidup dengan nikmat, dengan alhamdulillah ya, ini ada sedikit rezeki. Alhamdulillah, makasih sayangku, semoga mendapatkan 100 kali lipat dari Allah, akan memberikan rezeki yang lebih baik lagi. Jadi rasa bersyukur loh. Istri saya ini rasa bersyukur, anak asli walaupun gope. Iya, jadi inilah istri yang wanita soleh terbaik, perhiasan terbaik dunia. Makanya jangan pernah kau kasarkan kepada istri kita nih. Maka berlemah lembutlah bahwa istri terbuat lahir dari tulang rusuk yang bengkok. Apabila kita luruskan sekarang pulang, tadi ngapain aja? Masya Allah. Tadi jadi pagi habis ini keluar, terus tadi pagi sampai siang ngapain aja? Ibaratnya kita komunikasi nih. Dulu mah boro-boro anak mau komunikasi 1 jam pergi, kerja terus. Alhamdulillah di sini komunikasi suami istri penting. Ada istri lagi mana, kita jadi air. Ada belajar dari maksudnya ada cerita Nabi Aisyah radhiyallahu anha lebih keras suaranya kan, tapi lemah tidak marah. Disitulah contoh dari Rasulullah SAW. Akhirnya kalau misalnya istri lagi marah, dengan senyummu di hadapan saudaramu adalah saudara. Senyum ya terus, Masya Allah. Iya. Begitu indahnya Islam itu tidak sulit. Kalau sulit berarti diri kita sendiri yang bikin sulit. Tapi ya,
Kalau kita punya ada orang-orang dinamika nggak punya duit, kita senyum ya saudara. Buka kaca, assalamualaikum, masya Allah. Tanpa kita mengaplikasikannya, susahnya Allah malam. Ustaz, mungkin ada info buat jemaah sekalian di depan akhirat itu ada kalau beli buku, ada bukunya Ustaz Abdul Rahman, ada buku dari islampost.com, ada kaos dari Desar, kaos apa? Ingat waktu yang sudah siang, lewat sedikit tadi mulanya ada kena dikit. Mungkin dari sekian banyak pertanyaan Mas Ustaz, bisa ya satu lagi Ustaz yang terakhir ya. Sekalian nanti Ustaz bisa minta tolong ditutup sekalian kajian kita. Ini bagaimana menyikapi sahabat-sahabat kita yang sudah mengenal sunnah, yang justru yang berhijrah nih, tapi merasa dirinya paling benar dan selalu menyalahkan, bahkan menghujat orang lain. Apakah dibenarkan sikap yang seperti itu? Kemudian ada istilah berbuat baik itu benar dan merasa benar itu tidak benar. Adakah istilah seperti ini, Ustaz? Ada kitab yang ditulis oleh bapak daripada Profesor Abdul Razak Al-Badar, Syekh Muhsin Ahmad Al-Badar, dakwah rifqah al-sunnah, dakwah yang lembut dari kalangan sunnah. Jadi seharusnya seorang mengenal sunnah itu kian mengenal sunnah, kian lembut, tapi memang ada proses. Wajar, nah mungkin ini proses. Ya saya juga begitu, proses. Semua kita proses. Coba lihat, kalau di angkatan kopral sama jenderal galakan mana? Nah, galakan kopral. Ya, bagus aku. Tapi kalau napa kalau udah jenderal, udah tambah ini agak sopan, orangnya juga. Terus di kalau dalam pidato, ya ada apa? Rahasia. Itu kalau yang udah pangkat tinggi, ya AKBP atau apalah, kompol itu udah ada sopan. Tapi kalau nah begitu lah. Ya begitulah proses. Manusia itu begitu. Lalu awal kenal sunnah, kayaknya dia doang yang paling benar. Yang jelas Abu Jahal sesat. Ya kalau itu ya Abu Jahal sesat. Ya, tapi nanti ada proses. Nanti malu sendiri. Dulu kayak saya itu, di pulang itu dulu saya gitu tuh. Pokoknya senggol dikit bid'ah. Ya, nggak boleh melihat orang lain bid'ah, sesat, dolala, bina. Ya, gitu. Sama mertuanya juga gitu. Assalamualaikum, baru ngomong sedikit, orang itu bukan bawa hadiah, bawa buah, bawa ini amplop, Allah, Rasul. Dan kadang-kadang kita jangan salah sangka, bukan orang nolak dalil. Kita keluarin ini Quran, hadis, ceritanya mau dakwah, anak ingin mengajak. Ya, kadang-kadang yang ditolak itu muka kita. Ya, pokoknya kalau hadis, Quran bukan dari ente anak terima, asal jangan kan gitu kadang-kadang sudah betul melihat muka kita. Nah, baru lihat ini berdalil, benar berdalil ya. Nah, ini jadi kita jangan CGR atau terlalu menghukum. Belum tentu orang itu menolak dalil, belum tentu orang itu menolak sunnah, mungkin menolak sikap kita. Jangan langsung ditambah disesatin. Udahnya sampai ini masih juga memang sesat ini orang. Cara nyampein kita. Jadi maka ada kitab Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, bukan Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini Imam Ahli. Kitabnya Minhajul Qasidin, ada bab, ada arifku, bab lemah lembut. Nah memang ada proses. Begitu kenal yang namanya baru kenal itu kan, kayaknya ada ilmu, istilahnya syahwat untuk mentransfer, syahwat untuk menyampaikan. Ini juga syahwat ini. Pokoknya yang dia dapat ini orang juga harus dapat dan merubah. Makanya kadang-kadang salah satu fitnah, salah satu syubhat dalam mengaji, ya itu apa? Kalau dengar langsung kebayang orang yang mau disampaikan. Wah ini kayaknya ayat ini cocoknya
bukan untuk dia. Beda kita sama Umar radhiyallahu anhu. Kalau Umar radhiyallahu anhu mendengar nasihatnya Nabi, wah itu Umar. Jadi dia untuk dirinya, itu beda sama kita. Majelisnya sih sama, khusus, tapi wah ini untuk mertua saya, ini untuk adik saya. Ini memang nih teman saya yang itu, ini baru ketemu ayatnya. Ya. Akhirnya gitu, orang sebel, muntang-muntang air gitu, muntang-muntang sunnah, kok begitu. Nah kadang-kadang kita ini justru penghalang dakwah sunnah. Karena apa? Sunnah yang kita pahami, kita transfer, kita sampaikan dengan cara yang tidak sunnah. Ya, mudah memvonis, meremehkan, membuka masalah, debat kusir. Yang paling parah, ya, memang dia ngajinya sunnah, tapi mungkin karena hafalannya kurang, akhirnya caranya nggak sunnah juga, buka masalah, ya, debat. Akhirnya pokoknya juga, nah, pokoknya kata ustaz saya ini bid'ah, disebut lagi namanya. Akhirnya orang itu benci dengan ustaznya, akhirnya ngadu ustaz. Ya udah kalau gitu antum undang ustaz antum, ana undang ustaz. Ada kan gitu tawaran. Berani lagi kita, ayo di mana? Wow, kita orang sunnah nggak pernah takut. Ya ustaznya kagak mau, ngapain dia adu-adu? Jangan, ini karena nggak hafal dalilnya, terlepas. Pokoknya ini kata ustaz anda bid'ah. Siapa ustaz itu? Sebut nama. Dia juga punya ustaz. Nah, sama-sama punya ustaz. Akhirnya ada ustaz. Ya, ini juga nggak betul. Maka kata Syekh Muhammad SAW ada kitabnya tipis. Uddatus doa, persiapan bagi dai. Nggak semua harus hafal Quran baru dakwah, enggak. Yang kita mau sampaikan harus itqan, mungkin, mantap. Ini apa nih, kita mau dialog teman kita dalam mengamalkan bid'ah ini. Itu harus kita kuasai itu aja. Nah, kita awal-awal dari ini saya mau bicarakan tentang perbuatan antum itu yang itu sebetulnya nggak sunnah, yang sunnah itu harus dikuasai. Ya, alhamdulillah sekarang banyak metode atau media yang dapat menutup ya, fotokopian, buku saku, apa. Kurangi omong, banyakkan bukti. Ya, ini ada buku ini coba dan baca dulu. Jangan kita yang ngomong juga kagak jelas juga, akhirnya debat kusir, ya itu larinya itu main kuat-kuatan ustaz. Baik, jadi udah doa persiapan bagi seorang dai. Kalau kita mau menegur, ya harus kita kuasai. Kalau enggak ya jangan dulu, jangan habis bid'ah. Di mana bid'ahnya? Ya pokoknya bid'ah dah, wallahu a'lam. Habis bid'ah bilang wallahu a'lam. Nah, nggak bisa tidur yang dikit air. Nah, yang habis ngomong bid'ah enak pulang kok. Nah, ini nggak betul. Akhirnya dikenal lah orang yang ngaji sunnah itu kayak sok mau benar sendiri, mau paling benar. Kenapa? Karena kebenaran itu kita nggak tampakkan dengan ilmiah, hanya dengan sikap. Ya. Maka tugas kita yaitu belajar sehingga kebenaran itu bisa disampaikan dengan cara ilmiah, sehingga orang itu mendapat hidayah dan melihat bahwa benar hujahnya, yaitu keilmiahnya qala Allah, qala Nabi, wa qala sahabat. Makanya untuk kita cara yang terbaik bukan dialog, kasih hadiah. Ini seorang mengamalkan tentang ini, kasih hadiah. Hadiah itu bisa langsung, bisa belaga ketinggalan. Datang ke rumahnya, ya misalkan bukan puasa itu ngopi apa ini teman, dia ngamalkan ini buku kita tinggal, pulang selang itu pulang, ketinggal masalah sifat sholat Nabi. Telepon dia, hei, kamu bukunya ketinggalan. Ya udah buat kamu aja, kan dibaca. Nah itu. Sifat sholat Nabi yang kecil banget langsung tebel-tebel. Kan ada yang pusaku itu sifat sholat Nabi, dia baca. Nah itu yang bagus. Kalau untuk orang tua jangan banyak dialog, jangan banyak berhujah, kurangi debat. Karena ada hadisnya kan dari Muslim. Nah aku menjamin rumah di surga, di tepi surga bagi orang yang tarokal miro, meninggalkan tarkul miro, meninggalkan perdebatan. Ya, meskipun dia sebetulnya benar, tapi dia hindar gitu.
Nah, jangan banyak berdebat, ajak, kasih bacaan, kasih ini bahan-bahan yang ilmiah, ajak ke pengajian, kurangi debat. Ya, jadi kita juga muntang-muntang sunnah, juga dapat hidayah sunnah, ya harus kita cara menyampaikannya dan bersikapnya juga harus dengan cara yang sunnah. Dan para ulama telah menulis hal ini, ya tadi yang saya sebutkan kitab-kitabnya. Tapi itu proses, artinya kalau ada yang seperti itu ya jangan langsung diinikan, dinasihati juga. Ya karena kita semua proses begitu. Saya juga melalui proses seperti itu, banyak semua. Tanya ada pengalaman Ustaz yang sudah ini yang terbang tinggi, pernah seperti itu juga. Ya, dia akan ingat itu. Ya, dua kami begitu. Ya, itu wajar. Makanya proses itu harus dilewati, yang jangan tetap di situ. Ya, bertahun-tahun nggak berubah, ini yang merusak dakwah. Ya, jadi contohnya kita nih hadir di sini dulunya juga kan kita pernah kesal dengan orang-orang yang ngajak kita kan. Ya, iya, pernah kesal ini dulu tuh kalau ngomong itu nggak ngenakin, nyelekit. Ini bid'ah. Ya sekarang kalau udah tahu, bagus alhamdulillah saya ditegur sama orang. Nah kan begitu. Itu proses juga. Jadi semua ya hendaklah kita kembali kepada ulama yang telah melalui proses itu dan menulis buku. Di antaranya buku yang saya sebut tadi, ada buku yang bagus tentang hal ini. Bagaimana sikap al-sunnah wal jamaah yang benar. Rifqun, ya, rifqun itu lembut, lemah lembut dalam mengajak dan bersikap, dan jangan mudah menyatakan kalimat antum ahli bid'ah. Beda pelaku bid'ah dengan ahli bid'ah. Ini harus dipahami dulu, ya. Jadi jangan mudah-mudah menyatakan orang itu ahli bid'ah, pelaku bid'ah. Ya. Ahli bid'ah lebih dahsyat daripada pelaku bid'ah. Nah, maka dengan bahasa yang terbaik, ya, yang dia tidak tersinggung atau menjadi marah, ya, wallahu a'lam. Dan ini semua kita serahkan kepada Allah. Karena apa? Walaupun cara kita baik, kalau hidayah tidak sampai kepada dia tidak akan berubah. Maka kita kembalikan kepada Allah. Selain kita mengajak berdakwah, kita bergantung kepada Allah, itu mendoakan agar mereka diberi hidayah sebagaimana kita juga telah mendapat hidayah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Demikianlah kajian hari ini. Semoga mendapatkan apa yang disampaikan tadi bisa ada yang kita catat, kita ingat, dan menambah ilmu dan wawasan kita. Apa yang keterbatasan kami masjid ini, apabila ada yang salah mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.